orang banyak memprediksi demo buruh 1 Mei itu akan besar sekali ya. Dan kemudian orang terkejut ternyata Pak Prabowo sendiri langsung menemui. Ini luar biasa sekali. Saya nggak ngerti yang sebelum-sebelumnya pernah menemui apa enggak Presiden, karena saya pikir Prabowo sudah melakukan perampasan aset kan sekarang kan. Oh iya dong. Yang kan terkait dengan ilegal ini kan ilegal perkebunan sudah dirampas sama Pak Prabowo kan. Mungkin sekarang udah hampir 600.000 atau 700.000 hektar. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 2015 itu cuma ada 4 orang dokter di bidang perburuhan dan saya itu salah satunya. Oh, baru tahu sih Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kemarin beberapa lama agak libur ya, tapi alhamdulillah kita bisa bicara lagi di sini. Dan ini bulan Mei, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada demo buruh ya. Terus ada beberapa lagi yang lain, hal-hal penting yang kita ingin bicarakan. Dan kali ini kita berbincang dengan senior saya, Bang Syahganda Nainggolan. Apa kabar Bang? Baik, assalamualaikum, salam integritas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Terima kasih nih Bang, berkenan hadir. Iya, kemarin Mas Nopel ke kedutaan India ya, jadi nggak jadi kita ya. Kemarin saya berobat mata Bang, jadi sekalian ada keperluan juga ke kedutaan, jadi sekalian ke sana. Berobat mata, saya berobat mata di India. Oh di India. Di India. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah progresnya membaik. Alhamdulillah Bang. ya. Alhamdulillah. Bang Syahganda kan aktivis dan tentunya kita tahu concern juga di bidang masalah sosial, perburuhan dan lain-lain ini. Ada banyak lagi yang lain. Kemarin orang banyak memprediksi demo buruh 1 Mei itu akan besar sekali ya. Dan kemudian orang terkejut ternyata Pak Prabowo sendiri langsung menemui. Ini luar biasa sekali. Saya nggak ngerti yang sebelum-sebelumnya pernah menemui apa enggak Presiden, karena rasanya jarang ya Presiden langsung yang menemui. Dan ini suatu hal yang luar biasa karena tentunya ketika ada keluh kesah, ada persoalan ditemui oleh Presiden itu dampaknya luar biasa. Dan ada beberapa statement-statement yang bagus. Saya berharap barangkali Bang Syahganda juga memperhatikan hal-hal itu. Barangkali Bang Syahganda bisa memberikan komentar atau pandangan terkait hal itu Bang. Silakan Bang. Ya, pertama saya harus kasih tahu sama Mas Nopel ya. Di Indonesia ini pada saat 2015
itu cuma ada 4 orang dokter di bidang perburuhan dan saya itu salah satunya. Oh, baru tahu sih Bang. Jadi ada Kosmas Batubara almarhum ya. Ada berapa lagi di Universitas Indonesia maksud saya. Jadi saya tuh memang selain saya ikut mendirikan Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, ya saya juga dokter di bidang perburuhan. Oh, jadi itu baru tahu sih Bang. Jadi luar biasa. Mendalami benar soal teori-teori perburuhan, ekonomi perburuhan, labor market apa semua saya mendalami, termasuk politik perburuhan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu sesuatu yang luar biasa buat buruh karena itu menunjukkan persekutuan ideologis ya antara dirinya dengan kaum buruh. Pak Prabowo kan beberapa kali dalam pidatonya kan menyebut kaum buruh. Istilah kaum buruh itu ada istilah sosiologisnya. Jadi bukan bahasa yang lepas begitu aja. Pekerja misalnya nama buruh itu ada perbedaan makna. Ya kan pekerja itu hubungannya cuman hubungan teknikal pabrik. Ya kan tapi kalau dia bilang buruh itu ada arti sosiologisnya. Itu sebuah histori dari perjuangan panjang orang-orang miskin yang kerja di pabrik dari abad ke-17 di Eropa, yaitu istilah labor kan, buruh, ada perjuangannya. Kaum juga beda. Kaum itu kan ada collectivity di situ. Kaum itu beda sama perhimpunan ya kan, atau persaudaraan perhimpunan atau organisasi asosiasi. Kalau kaum itu dia itu kan ada ruhnya. Ya kan, kaum kan dalam Islam juga ada istilah kaum kan gitu. Kaum. Nah jadi kaum buruh kata Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan 20 tahun 30 tahun presiden-presiden sebelum ini yang belum pernah berpidato di hadapan buruh dia sebut kaum buruh. Nah yang kedua sebenarnya itu Pak Prabowo itu bukan hanya di acara 1 Mei itu dia itu di acara sebelumnya November seingat saya sudah ketemu pimpinan buruh untuk menaikkan upah buruh yang paling tinggi sepanjang sejarah 6,5% ya. Memang ada beberapa pengecualian pas mau pemilu kemarin Pilpres Pak Jokowi naikin 8%, tapi rata-rata Pak Jokowi itu 1% kenaikan upah buruh per tahunnya. Nah Pak Prabowo itu 6,5%, di luar ekspektasi teman-teman buruh yang hanya ingin 5%. Nah Pak Prabowo itu naikin 6,5%. Nah itu juga ada teorinya dalam teori ekonomi politik ya, di mana-mana itu kalau dia udah menaikkan cukup tinggi ya, itu maka dia menunjukkan bahwa dia percaya pada ekonomi Keynesian, ekonomi yang dia demand side bukan supply side. Jadi bagaimana caranya kaum buruh ini mempunyai upah yang bagus untuk daya belinya tinggi, dan daya belinya tinggi yang kemudian akan memotivasi dia sebagai kekuatan produktif gitu, produktif force ya di luar alat dan lain-lain gitu. Jadi Pak Prabowo begitu ngerti konsep ini ya. Yang ketiga yang perlu diingat sebenarnya Pak Prabowo itu juga akan datang harusnya di acara ulang tahun SPSI nya Jumhur Hidayat tanggal 23 Februari. Hanya Pak Jumhur di luar dugaan merubah jadi tanggal 27 Februari ya, sehingga Pak Prabowo waktu itu ada di retreat di Magelang, dia nggak bisa hadir gitu. Luar biasa lah Prabowo itu. Iya menarik sekali Bang, dan memang perhatian ini penting ya, karena harapannya ketika kemudian buruh itu produktivitasnya menjadi lebih baik, itu tentu akan menjadi keuntungan untuk perekonomian ya Bang ya. Betul. Dan gini Bang, selain itu kan juga bicara terkait dengan apa namanya itu saya kok lupa namanya Bang ya tadi istilahnya ya. Outsourcing. Bicara outsourcing itu Bang. Kan Pak Prabowo juga mengatakan untuk outsourcing akan dihapuskan ya gitu ya. Tapi seperti apa pandangan Abang soal itu tuh Bang? Karena beberapa pengusaha barangkali melihat itu akan menjadi beban itu. Itu kalau Abang pandangannya Abang gimana soal itu? Ya, outsourcing itu kan sebenarnya begini. Ini kan kita mau bicarakan playing field ya. Ada orang-orang yang misalkan ahli IT. Orang ahli IT juga nggak mau kerja tetap. Dia lebih sedang outsourcing. Kan kira-kira gitu ya. Kan? Jadi memang sebenarnya ini kebutuhan itu adalah kebutuhan nyata tentang outsourcing ini. Hanya memang misalkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 ya yang paling disenangin kaum buruh itu undang-undang itu menyatakan hanya ada 5 outsourcing. Waktu itu kan 2013, sekarang kan udah 10 tahun 12 tahun kemudian. 2003 maaf saya. 2003. Jadi 2003 22 tahun. Artinya udah sedikit obsolete lah, harus dirubah juga gitu. Nah, yang saya mau katakan itu adalah
outsourcing ini kebutuhan, ya, kebutuhan pengusaha, kebutuhan juga orang yang mau bekerja. Nah, cuma kan harus dirundingkan. Dalam teori decent work yang dikeluarkan oleh ILO itu harus dirundingkan. Kalau sekarang kan dengan undang-undang Omnibus Law itu diberikan hak itu sepenuhnya kepada pengusaha untuk suka-suka hati mereka itu melakukan outsourcing. Outsourcing itu dikaji yang mana benar-benar memang dia itu untuk menjaga yang disebut sebagai flexibility labor market. Setuju saya. Tapi diteliti dua-dua dan jangan sampai outsourcing itu mematikan masa depan pekerja. Karena kalau masa depan pekerja ini nggak ada hanya karena dia hidup dari satu outsourcing ke outsourcing lain, ya itu kan sumber daya manusia kita kan kasihan juga. Akhirnya dia tetap sepanjang hidupnya jadi orang bodoh. Ya kan tidak pernah jangka panjang dia kerjanya, tidak pernah dia karir. Kalau Mas Nopel misalkan tiap hari pangkatnya cuma pangkat balo atau pangkat ini kan kasihan kan. Padahal kan kalau dia tidak di outsourcing dia kan naik terus, lama-lama bisa jadi kombes, lama-lama bisa jadi ini. Itulah namanya bagaimana human capital itu di Indonesia harus dibentuk. Nah kalau outsourcing semua ya nggak ada dong, Indonesia ini mati semua. Menarik sekali itu Bang. Dan memang kalau bicara outsourcing kan nggak ada kepastian kan Bang ya. Nggak ada kepastian. Terus yang kedua, kalaupun seandainya biasanya ada jaminan kesehatan, itu dia nggak akan dapat kan outsourcingnya. Sebenarnya bisa aja Mas. Jadi kan ada dua dalam teori labor ini kan ada yang disebut wages ya, upah ya. Ada yang disebut welfare-nya kan. Welfare-nya ini di negara-negara barat Eropa misalkan itu dikombinasi. Jadi kita itu antara upah kita dengan kesejahteraan ya, misalkan biaya sekolah anak, biaya ketika menjadi tua, biaya transportasi apa segala itu udah nyatu dengan sistem upah. Jadi upah itu nanti berapa teksnya, berapa berapa progresif ya teksnya di sana, kemudian berapa unsur welfare-nya di situ ya, asuransi apa segala. Nah, berapa kemudian kombinasinya dengan welfare yang non asuransi misalkan. Karena di sana kan welfare ada yang jaminan sosial, ada yang bantuan sosial kan. Nah, bantuan sosial kan dia negara yang tanggung, universal healthcare dan lain-lain misalnya gitu. Nah itu sebenarnya kan di dalam kombinasi itu ya memang dua-duanya harus pemerintah kita tuh harus bisa ngukur ya kapan dia itu upah itu menjadi kebanggaan ya kan, karena kalau orang bilang oh udah kamu kan kalau kamu tinggal di Eropa misalnya di Belanda kamu gak usah kerja, kamu di sana gak usah kerja juga dapat uang dari pemerintah, tapi orang di sana nggak mau dia nggak mau, dia lebih senang kerja daripada dia dapat bantuan dari pemerintah ya, kebanyakan orang Belanda ya begitu dia. Nah kan itu kan manusia itu kan juga punya harkat, punya martabat. Kenapa manusia bekerja? Ya karena dia bilang saya hidup karena saya bekerja. Ya kan kira-kira gitu kan. Maka dia mau bekerja. Dia nggak mau malas-malasan, nggak mau dia disubsidi beras sama pemerintah, kesehatan apa segala. Itu prinsip manusia Mas. Dia pengen tarung gitu loh dalam hidupnya. Jadi jangan sepelekan istilah upah itu. Orang kadang-kadang mikir upah itu udah lalu kan udah enak, sekolah gratis dari pemerintah, ini kesehatan gratis, ini gratis. Enggak, bukan itu. Upah itu adalah satu konsep di mana manusia itu punya integriti, penghargaan terhadap apa yang jasa labor dia, jasa dari keringat dia itu. Itu yang perlu dipikirkan tentang upah tadi gitu loh. Iya. Menarik sekali itu Bang. Dan memang terkait dengan masalah perburuan ini seringkali gini Bang ya. Saya memperhatikan dari beberapa diskusi-diskusi. Ada kaitan dengan investasi. Ketika investasi itu lebih lebih banyak masuk investasi hitam, investasi yang tidak mengikuti kaidah GCG lah gitu Bang ya. Maka mereka nggak peduli itu perlindungan hak asasi manusia. Mereka nggak peduli dengan lingkungan dan segala macam. Mereka lebih mau untuk melakukan fraud, melakukan suap apa segala macam. Tapi kalau investasi yang masuk itu mengikuti kaidah GCG, dia ketaatannya baik, tentunya dia akan merasa diuntungkan ketika dia melindungi hak asasi manusia, mengikuti kaidah-kaidah perburuhan yang dibenarkan gitu ya Bang ya. Itu mestinya yang berjalan. Dan investasi tadi yang masuk itu berkaitan juga dengan seberapa tinggi persepsi korupsi itu Bang. Kalau persepsi korupsi kita rendah sekali, maksudnya indeks persepsi korupsi kita seperti sekarang itu Bang, itu kan akan membuat
investor-investor yang ikut kaidah GCG itu kan berpikir untuk masuk. Pastinya. Ya, itu kan akan saling berkaitan tuh Bang. Pastilah. Sehingga pandangan saya tentunya mendorong untuk bagaimana kita bisa mengikuti kaidah GCG untuk memperbaiki praktek-praktek korupsi untuk semakin dieliminir, itu semakin penting sekali dan itu saling berkaitan Bang. Nah, pandangannya Bang Syahganda gimana? Ya kan makin lama kan dunia ini kan orang-orang yang mengelola korporasi ya, kan juga makin maju dong. Maka mereka ada yang green corporation, dia udah mulai menaikkan status dia sebagai perusahaan yang mencintai lingkungan, yang sudah mengukur tentang human right, tidak mau ada pekerja anak ya di bawah umur apa, kan udah mulai tema-tema itu kan udah berkembang terus. Nah persoalan kita ini kan kita ngukurnya apa? Kalau kita ini bicara terus comparative advantage, ya artinya harga upah murah terus yang kita jual, kita ini bilang investor pasti akan datang kalau upah murah, ya belum tentu juga. Ya kan sekarang kita komparasinya kemana, kan mesti ada kita komparasi dong. Misalnya komparasi kita kepada Malaysia, bidangnya sama-sama sawit. Ya kan, kenapa orang Indonesia malah kerja di perkebunan di Malaysia? Ya sama kebunnya, sama alamnya, ya tropis sama seperti kita. Penghasilan beda di sana lebih bagus. Ya kan, toh dua-dua dapat investor. Cuman di sini investor yang mencekik rakyat. Ya kan, di sana investor yang memanjakan buruh. Loh bedanya di mana? Oh dia bilang orang nggak mau datang ke sana, mau kemari, enggak juga. Buktinya di sana juga mereka unggul juga. Ya kan, mereka berkembang karena apa? Karena dia yang di Malaysia itu percaya bahwa human capital itu adalah something yang penting. Ya kan, kalau kita menciptakan orang itu lebih handal, maka dia produktivitas per hektar lahan sawit misalkan itu bisa lebih tinggi di Malaysia dibanding Indonesia. Begitu juga di Indonesia, kopi misalkan di Indonesia ini 1-2 ton per hektar, misalnya kayak gitu oleh buruh kita. Ya kan, tapi di Vietnam udah 10-12 ton per hektar, misalnya kayak gitu ya kan. Kenapa? Ini kan sama-sama negara yang saya bandingkan, bukan Korea, bukan Jepang, bukan ini kan masih sama-sama negara yang kita sama mereka gitu loh. Ya kan, nah ini refleksi aja buat saya, di mana salahnya, ya kan, di mana mindset kita ini salah gitu. Kalau kita bisa berubah mindset, mungkin kita akan bisa mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Korea Selatan dan lain-lain gitu. Menarik tuh Bang. Saya Bang dulu waktu SMA saya punya usaha Bang. Dan saya punya karyawan. Sampai sekitar kelas 2, kelas 3 SMA itu saya punya karyawan antara 4 sampai 10 orang itu ada. Dan memang ketika kita memberikan penghargaan kepada karyawan atau buruh tadi dengan cara yang tepat, mereka kemudian merasa memiliki usaha kita, itu kesetiaannya tentunya, loyalitasnya dia juga akan baik ya. Dan tentu produktivitasnya akan meningkat. Dan pada dasarnya menguntungkan menguntungkan diri dari pengusaha itu sendiri. Pastinya. Tapi ketika orientasinya justru mengeksploitasi pekerja, maka itu akan berdampak rugi sendiri bagi pemberi kerja atau pengusahanya. Saya yakin Bang Syahganda punya perspektif yang lebih luas soal itu. Mungkin Bang Syahganda bisa memberikan contoh-contoh atau memberikan gambaran soal yang saya katakan tadi Bang. Ya saya misalkan kita lihatlah di restoran Padang saya bilang. Restoran Padang itu kan kenapa kita belum duduk, belum sampai duduk, itu tehnya udah duluan sampai. Ya kan, mereka tuh mau ngangkat piring-piring itu dengan 2 tangan dan penuh gitu ya. Di pundak apa segala. Senang, nggak ada yang mukanya sedih kan mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu memang dia itu mendapatkan bagi hasil dari mereka itu saya dengar 30% ya. Ya kan, daripada keuntungan kan artinya kan dia yang akan kerja keras untuk mempertahankan restoran itu. Ya ini contoh aja yang saya tahu gitu ya. Jadi sebenarnya di tempat-tempat di mana upah itu itu salah satu yang diteliti oleh Profesor Kruger, mantan penasihat ekonominya Presiden Obama di Amerika, bahwa orang-orang yang diberikan insentif dan upah lebih baik, dia akan menjadi kekuatan produktif yang lebih menguntungkan perusahaan. Itu penelitian dia gitu loh. Nah itu kan
orang bebas memilih pada akhirnya kan. Kalau misalkan sebagai negara, saya lihat Prabowo ini sekarang memilih yang model tadi lebih sosialistik, lebih berbagi kepada buruh dan lain-lain. Nah, disinilah sebenarnya memang kita harus ada perubahan mindset, termasuk dari pengusaha kita yang selama ini ongkang-ongkang kaki, ya, dengan membeli kekuasaan, membeli aparat, membeli itu, kemudian bisa membayar upah buruh murah, ya kan, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang Pak Prabowo bilang ya nggak boleh dong, sekarang berbagilah. Ini kan masa kamu aja yang untung, segelintir orang, kan pidatonya gitu waktu di satu media hadapan buruh. Jangan kamu terus dong yang untung-untung. Ya kan, bahkan dia mengutip, ya bukan mengutip ya, quote and quote seperti di dalam ayat Al-Quran kan, tidak boleh, kata Prabowo tuh, harta itu atau kekayaan itu hanya berputar di segelintir orang. Maka ngomong Pak Prabowo itu, boleh di search ya di Google itu. Tapi artinya ya itulah, kita sekarang bangsa ini kan, kalau nggak saatnya kita perubahan mindset, ya mungkin yang ada nanti ya kekerasan. Saya takutnya itu. Karena Pak Prabowo ini kan di mata saya ada dua sisi. Satu sisi dia sebagai pemilik partai, mendirikan partai besar dalam alam demokrasi. Satu sisi lagi dia mantan kombatan. Nah, kalau kita ini bangsa ini mindsetnya nggak berubah-berubah, yang saya takut berubah jadi kombatan ya. Kalau kombatan ya ini kan kembali ke zaman-zaman kelam kita. Itu yang bahaya gitu. Iya. Menarik sekali Bang. Dan memang ada beberapa pandangan nih Bang, untuk memberikan atau memperbaiki dari apa namanya itu upah buruh lah ya gitu ya. Ada yang berpandangan mestinya produktivitasnya dulu dong meningkat, baru kemudian upahnya naik. Tapi ada juga berpandangan enggak dong, mestinya upahnya dulu yang meningkat agar produktivitasnya menaik. Itu teorinya gimana sih Bang, penjelasannya soal itu Bang? Ya makanya yang saya bilang tadi, si Profesor Kruger, penasihat ekonominya Barack Obama ini, ya percaya yang itu hasil riset dia. Dia riset komparasi tentunya kan. Komparasi satu yang upah duluan, yang satu yang upah belakangan kan gitu kan. Nah, yang ternyata yang lebih baik adalah upah duluan itu. Maksudnya insentif diberikan lebih awal gitu loh. Sehingga orang tuh semangatnya lebih tinggi. Ya ini pilihan ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya lihat Prabowo tuh pilihannya seperti Profesor Kruger gitu. Iya. Menarik sekali tuh Bang. Dan bicara terkait tadi Bang, apa namanya, masalah perburuhan dan tentunya itu kaitan dengan investasi seperti saya katakan tadi, dan dikaitkan juga dengan upaya memberantas korupsi di negeri ini. Berapa kali Pak Prabowo kan bicara soal memberantas korupsi dan itu ditekankan oleh beliau. Walaupun dalam implementasinya tentu bisa seperti apa kita belum tahu nih Bang. Karena tergantung dari aparatur di bawahnya yang melaksanakan perintah beliau. Tentunya kalau bicara terkait dengan tadi yang saya bilang, di antaranya Pak Prabowo juga mengatakan soal akan mendorong RUU perampasan aset. Dan itu salah satu yang diperlukan dalam efektivitas memberantas korupsi di negeri ini. Juga di antaranya yang saya juga belum mendengar beliau menyampaikan adalah soal pembatasan uang kartal, tapi itu penting. Saya pikir itu penting juga. Soal tadi Bang, yang terkait dengan perampasan aset. Bang Syahkanda punya pandangan apa nih? Ya saya pikir Prabowo sudah melakukan perampasan aset kan sekarang kan. Oh iya. Ya dong. Yang terkait dengan ilegal ini, ilegal perkebunan sudah dirampas sama Pak Prabowo kan. Mungkin sekarang udah hampir 600.000 atau 700.000 hektar. Ya mungkin Pak Prabowo tuh di satu kesempatan di Magelang kalau nggak salah saya, di retreatnya tuh seorang bupati cerita sama saya itu mau 2 juta dia kejar 2 juta hektar. Ya dari 16 juta hektar kalau nggak salah, ada sekian juta hektar yang ilegal. Ya kan. Nah itu kan dia rampas. Dia rampas ke negara. Ya kan, tidak ke kantongnya pribadi. Hebatnya Pak Prabowo kan di situ. Kalau yang rejim-rejim dulu kan ada masuk dong dikit ke kantongnya kan gitu kan, pindah. Kalau ini kan enggak. Di situ kan kita mengapresiasi Pak Prabowo, dia bentuk satgasnya, satgas itu yang mengambil. Ya bahkan kalau di kampung saya itu ada register 40 yang tidak pernah bisa disentuh, padahal sudah MK, udah 2 kali kalau nggak salah dia itu melakukan PK, kalah itu orang ya, tapi tetap dia kuasain asetnya. Karena dia juga anggota DPR sampai sekarang. Tapi di zaman Prabowo dia ambil tuh kemarin. Diambil sama negara. Negara menang di zaman Pak Prabowo ini. Ini kita harus mengapresiasi. Yang kedua tentu harus ada undang-undang perampasan aset itu. Nah ini memang Pak Prabowo sudah menyatakan itu tolong dipercepat. Nah problemnya ini kan dia bukan juga merangkap
legislatif, dia bukan raja, dia masih presiden, maka dia minta ke DPR. Nah DPR ini kan kita lihat di zaman Jokowi, udah Jokowi katanya mau undang-undang itu dipercepat, tapi kan nggak jelas juga kan. Nah sekarang kita lihat apakah ini bisa terrealisasi, karena kalau kita punya undang-undang itu maka ada kepastian hukum. Misalnya seperti Pak Prabowo bilang, kalau ada undang-undang itu maka bisa dilihat nanti yang mana aset korupsi, mana aset keluarga. Kan orang banyak cuma lihat sedikit aja. Oh Pak Prabowo tuh masa sama keluarga koruptor dia sedih kalau ini. Ya bukan, maksudnya bagaimana harta itu kecampur. Ya kan kalau ada undang-undang kan bisa lebih jelas. Yang harta korupsi itu ini, yang non korupsi itu ini. Ya berarti yang non korupsi kan tetap boleh dimiliki dong, ya kan? Nah itu menurut saya penting segera direalisasikan itu. Memang begini Bang, saya mendengar lah pembahasan soal RUU perampasan aset itu ketika masa Pak Presiden Jokowi. Masa itu draft itu sudah ada. Dari beberapa cerita kawan yang mendapatkan sempat membaca lah draft-draft itu. Draft awal itu memasukkan illicit enrichment, perampasan harta kekayaan, peningkatan harta yang tidak tidak wajar, itu atau tidak sah, itu bisa dirampas oleh negara. Illicit enrichment ini bukan barang baru, Bang. Ini ada di konvensi UNCIC, dan konvensi itu telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Artinya itu sebetulnya udah lama, barang lama itu Bang. Sudah berapa? Sudah hampir 20 tahun ya, 19 tahun kurang lebih. Jadi melihat persoalan itu memang sebetulnya kekhawatiran saya sih ya. Undang-undang atau RUU perampasan aset ini yang sekarang sudah tidak lagi memasukkan illicit enrichment. Ketika ini nggak masuk, saya khawatir kemudian hanya masuk dalam ruang-ruang terkait dengan bagaimana mengeksekusi putusan, putusan pengadilan, bagaimana proses-proses penyitaan, bagaimana pengelolaan atas aset yang dirampas karena putusan, karena tindakan-tindakan administratif lainnya oleh negara. Saya khawatirnya hanya bicara itu. Karena kalau kekhawatirannya apa? Ini kan saya gini, ini saya elaborasi sedikit kekhawatirannya ya. Pada saat dialog Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh buruh bulan November, itu kan Prabowo marah. Ketika salah satu tokoh buruh, Pak Jumur waktu itu mengingatkan kepada Presiden, Pak, bahwa ada di Undang-Undang Omnibus Law, di undang-undang loh. Ya kan? Pasal 110 A dan B, bahwa aset-aset ilegal itu bisa diputihkan. Asal membayar sejumlah denda. Saya tahu itu. Nah kalau undang-undang yang sama dibuat oleh DPR, ya Prabowo marah lagi gitu loh. Prabowo bilang nggak ada, itu undang-undang yang buat siapa, kata Pak Prabowo itu. Semua diam. Ya kan akhirnya ada menteri di sebelah Pak Prabowo mengatakan Pak Presiden itu undang-undang dibuat manusia, maksudnya. Kalau manusia yang buat kita ganti. Dia bilang, ya kan? Kan itu kan undang-undang itu mengunci presiden seolah-olah ilegal sawit ini nggak bisa diambil. Nah presiden kan nggak mau dong. Undang-undang itu kan banyak produk-produk undang-undang yang dihasilkan oleh mafia kan. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman di DPR nanti misalkan tidak memasukkan hal-hal yang sesungguhnya presiden udah ngerti, ya itu jadi akan problem baru kita nanti gitu. Akan ada perbaikan lagi Bang ya. Perbaikan atau presiden seperti sekarang, dia nggak peduli dengan Undang-Undang Omnibus Law yang pasal 110 dan itu kan, dia nggak mau. Nggak ada, pokoknya disita sama dia. Karena memang itu kan udah kejahatan kan. Betul. Masa kejahatan dibiarin aja gara-gara ada undang-undang pasalnya. Nggak boleh dong. Sekarang undang-undang ke depan di era Pak Prabowo ini seharusnya ya yang membuat undang-undang juga harus lebih cermat, itu maksudnya. Iya. Menarik tuh Bang. Saya ingat tuh Bang yang pasal yang Abang sampaikan tadi, 110 tadi. Di Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law. Salah satunya adalah ada statement salah seorang menteri waktu itu, beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Itu ada sekitar 3 juta hektar perkebunan sawit di wilayah kawasan hutan yang kemudian akan diputihkan. Nah itu yang membuat kemudian banyak aktivis lingkungan marah itu. Betul. Karena logikanya dari mana orang bisa masuk kawasan hutan yang masuk saja pidana, melakukan aktivitas saja pidana, menebang hutan juga pidana di sana.
dari penebang hutan itu dia dapatkan hasil kayunya, dia tanam sawitnya, yang ya kalau dikomparasi mungkin bisa jadi biaya penebangannya, biaya mendapatkan kayunya dengan ininya impas lah, atau mungkin bisa untung itu. Untung lah. Untung ya Bang. Nebang kayu untung. Nebang kayu untung. Jadi kemudian akan diputihkan. Ini kan kekacauan berpikir ini Bang. Tapi menarik sekali tadi kalau menterinya itu yang namanya Luhut Bin Sarpanjaitan itu bisa di Google, kan bukan saya ngomong. Bahkan mengatakan ya kan itu memang sudah begitu undang-undang mengatakan itu harus diputihkan dia sendiri ngomong. Jadi memang udah keblinger di era lalu itu seolah-olah penjahat itu memang punya hak untuk dapat stempel legal. Dan itu berbahaya Bang. Sangat berbahaya dong. Semua harta negara bisa pindah dong ke tangan para mafia-mafia ini. Gitu loh. Menarik sekali Bang. Dan kalau bicara hari ini Bang, tentu kita kan mendekati waktu haji nih Bang. Saya juga mendengar beberapa statement dari Pak Prabowo terkait dengan upaya untuk memberikan layanan yang terbaik. Bahkan respon beliau kepada jamaah yang mau berangkat, orang tua yang berikan hormat yang luar biasa. Dan mendorong agar biaya haji bisa ditekan. Kebetulan memang beberapa rekan saya Bang yang ada di KPK dulu yang di TWK-kan itu kan, ada beberapa yang menjadi deputi di bidang pengawasan di BP Haji. Ini kan luar biasa, yang tadinya mungkin teman-teman ini disingkirkan mau dibenamkan lah gitu. Selamat dong ya. Diberikan kepercayaan untuk memberikan masuk di bidang pengawasan BP Haji. Dan ini menarik sekali ya. Tentunya kita berharap ada perbaikan yang betul-betul signifikan dilakukan. Dan komitmen tadi itu menarik sekali itu Bang. Mungkin Bang Syahganda ada pandangan soal itu Bang. Ya kalau yang disingkirkan dari KPK eranya Mas Nopel ini kan disebut Taliban kan. Ya kan? Itu sama dengan di ITB itu yang disebut Taliban itu namanya Pak Brian itu kan. Yang sekarang diangkat Pak Prabowo jadi Menteri Dikti kan. Betul. Baru ini itu Taliban itu. Kalau di dalam intelijennya era Jokowi itu harus dipenjara. Maka dulu digerakkan orang-orang untuk memasukkan dia ke polisi kan. Sekarang Pak Prabowo diangkat jadi Menteri Sains Ristek Disti yang salah satu dipercaya oleh Pak Prabowo. Sama dengan yang di KPK disingkirkan itu kan diangkat lagi oleh Pak Prabowo. Jadi kita menunjukkan bahwa sekarang ada shifting paradigm dari Pak Prabowo untuk melihat orang-orang yang disebut militan Taliban apa inilah orang-orang bersih yang sebenarnya memang harus kerja keras membangun negara ini bersama Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, isu haji ini kan memang isu gila dari dulu. Yang kemarin furoda itu kan banyak sekali udah akhirnya kebongkar tuh jual beli jatah haji orang. Iya kan? Kalau dulu di era Pak SBY saya tahu beberapa menteri DPR dapatlah jatah haji. Tapi yang di zaman era Jokowi itu kan yang diributkan orang bahwa menterinya itu menjual-jual itu. Nah, sekarang ini bukan hanya itu yang pengen dibenahi oleh Pak Prabowo, setahu saya juga mereka akan melakukan pemangkasan biaya haji secara besar-besaran. Karena kita ini kan sudah keterlaluan, sudah jauh lebih besar dari Malaysia. Ya kan, secara size-nya lebih besar dari Malaysia, harusnya efisiensi ekonominya, skala ekonominya itu bisa buat lebih murah. Jauh lebih murah dari Malaysia. Yang kedua, kalau Bapak tahu misalkan kayak saya waktu naik haji itu kan kita cemburu sama Malaysia. Tendanya Malaysia itu kalau makanannya lebih enak dari kita gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya teman dari KPK tadi ke situ itu bisa betul-betul melakukan satu pengawasan ketat agar orang-orang Islam di Indonesia ini bisa pergi haji dengan hati tenang, senang apa segala gitu. Tidak seperti yang belakangan ini gitu. Memang itu mafianya mengakar gitu. Mengakar. Harus didongkel. Harus itu. Dan menarik sekali Bang bincang-bincang ini, dan tentunya banyak statement dari Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan termasuk memberantas korupsi, dan itu semua perlu didukung agar bisa diimplementasikan dengan optimal ya. Makanya yang terakhir saya berharap bahwa Pak Prabowo ini kan tadi udah melakukan retreat itu di Magelang kan, tapi usul saya itu retreat itu diulang terus. Ya kan, supaya supaya ideologisasi kepada birokrasi, ideologisasi kepada menteri-menteri, ideologisasi kepada orang-orang yang jadi juru bicaranya, komunikasinya itu terjadi, Pak. Kalau enggak karena enggak nanti Pak Presiden ngomongnya
ideologi, akhirnya jatuhnya jadi utopis. Iya. Ya kan karena apa? Karena menteri-menterinya birokrasi di bawahnya tidak bekerja. Iya. Gitu loh. Karena apa? Karena selama ini udah manja gitu loh. Baru dipotong efisiensi dikit dan nangis. Ini sedikit nangis, ini sedikit nangis gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu di drill agar mereka tuh langgamnya itu sama gitu loh. Itu usul saya. Ya, menarik sekali Bang. Semoga apa yang dicanangkan oleh beliau bisa berjalan secara optimal Bang. Dan tentunya kita mesti mendukung hal-hal ini karena kita selalu harus berkeyakinan bahwa negeri ini ke depan akan jauh lebih baik dan kita mesti optimis gitu Bang. Dengan optimis tidaknya kita bisa menggerakkan semua yang ada dalam diri kita untuk bisa berjalan secara optimal. Terima kasih Bang Syahganda. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.